Orang tua mah sebenarnya udah bawel, maksudnya ya bukan bawel yang lu harus nikah gitu enggak, tapi cuma nanya aja mau kapan. Karismatik dan memiliki pesona yang mampu memikat hati para wanita, membuat Ariel Noah kerap diisukan memiliki kedekatan dengan sejumlah wanita, salah satunya Wika Salim. Pedangdut asli Bogor, Jawa Barat tersebut rupanya pernah terlibat dalam satu program acara yang sama, di mana ia pun sempat melontarkan gombalan kepada Ariel dalam acara tersebut, hingga membuat penonton baper dan menjodohkan keduanya. Apalagi hingga saat ini keduanya sama-sama masih belum terlihat memiliki pasangan. Sayangnya, kabar kedekatan tersebut langsung dibantah oleh Wika. Bahkan tak hanya menyebut jika dirinya dan Ariel hanya sebatas rekan kerja, Wika pun mengungkapkan jika Ariel bukanlah kriteria pria idamannya di saat banyak wanita menyebut vokalis band Noah tersebut sebagai pria idaman. Wah, itu sebenarnya udah lama banget. Kalau misalkan ya bukan deket, nggak biasa aja sih, karena ketemunya juga cuma karena di tempat kerja doang, nggak pernah yang memang di luar tempat kerja kita nongkrong bareng, nggak pernah. Memang pure ketemu, kenal karena memang pernah bekerja bareng. Kenalnya pas syuting bareng aja, aku lupa ya waktu itu waktu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Dia jadi bintang tamu di acara aku waktu itu doang. Terus setelah acara itu beberapa kali jadi sering ketemu di program gitu sih. Enggak, kalau aku mah sebenarnya bukan cuma nama dia doang, banyak tahu kalau yang di Instagram gitu, terutama yang jodoh-jodoh nama ini mungkin karena memang ketika ngeliat aku di program satu ini sama cowok ini, terus kayak di seolah-olah tuh chemistry-nya dapat, karena kan aku kan setiap kali misalkan bareng sama bintang tamu atau misalkan sama tandeman artisnya cowok kan pasti aku gombal-gombal gitu, aku godain, aku rayu. Mungkin penonton tuh ke bawah gitu, padahal sebenarnya ya itu cuma pure kayak di pas lagi kerja aja gitu. Sebenarnya setelah selesai kerja mah ya kita udah biasa aja, nggak ada perasaan. Gue nggak pernah jalan bareng, gue nggak pernah nongkrong bareng, gue cuma ketemu di di program doang gitu. Cuman ya itu mah kan karena mungkin memang netizennya aja mungkin suka, mereka jadi pengennya ngarepnya lu sama ini, ya itu sih kalau aku mah nanggepinnya biasa aja. Selama masih yang di bawah seru, yang selama masih yang standar normal sih aku masih enggak. Biarin aja, tapi jangan baper lah, gue nya kagak baper, Arielnya aja kagak, biasa-biasa aja. Enggak lah, kita memang cuma bertemu di tempat kerja, jadi memang rekan kerja yang baik. Jadi sebenarnya udah that's it, nggak ada lagi gitu. Ya kalau netizen mah sebenarnya bukan cuma sama dia aja, banyak banget aku yang di deket jodohin nama ini kayak gitu. Jadi tapi kalau aku sih nggak pernah yang responnya nggak baik, pasti selalu ya udah diajak bercanda aja gitu. Nah kalau aku mah santai sebenarnya, kalau yang kayak gitu makan itu mah ya biasa. Tapi kalau misalkan memang yang udah mengganggu, pasti aku akan responnya yang mungkin juga agak mengecewakan gitu kan. Pasti kan kalau orang-orang pengennya lu gini, ya udah gue nurutin mau lu gitu. Tapi kan kalau memang yang masih Kak, udah sama dia dong, gini-gini cocok kok, ya itu kan masih yang biasa-biasa aja, masih yang normal-normal aja. Jadi aku masih ya santai aja nanggepinnya. Tapi kalau yang udah kayak yang pokoknya lu harus sama dia gitu-gitu, nah itu kadang-kadang aku sekarang suka balas gitu. Jangan gitu ngomongnya, aku bilang itu, doain aja yang baik-baik gitu. Tapi cuma sebatas itu doang. Nggak tahu banyak, karena kalau misalkan di kerjaan kan cuma kayak bilang tamu, terus tanya jawab, terus dia nyanyi, udah gitu dong. Jadi kalau misalkan kayak tahu orangnya kayak gimana sih, aku nggak tahu gitu. Emang selama kayak tanya jawab ya memang orangnya maksudnya dia humble, dia setiap kali kita kasih pertanyaan dia responnya selalu bagus. Kalau ditanya dia idaman aku nggak tahu, karena kalau laki idaman itu pastinya harus sudah berjalan dulu, harus sudah tahu dulu karakternya seperti apa, baru bisa disebut ini laki idaman gue, karena ternyata apa yang gue mau ada di dia. Kalau misalnya ditanya dia idaman aku, bukan, karena aku nggak tahu dia seperti apa orangnya, karakternya seperti apa, jadi aku tidak bisa bilang dia laki idaman.
Pernah merasakan gagal dalam pernikahan tampaknya membuat Wika lebih selektif dalam memilih pasangan. Sebelumnya, Wika yang memulai karirnya di dunia hiburan pasca mengikuti ajang kompetisi Dangdut Stardust 2018 di salah satu stasiun televisi swasta tersebut sempat menikah dengan Chandra Permana, adik ipar dari Dicky Chandra yang merupakan manajernya kala itu pada 2015. Sayangnya, pernikahan Wika dan Chandra hanya bertahan hingga 3 tahun lantaran keduanya memutuskan untuk bercerai pada 2018 lalu. Dan kini, Wika yang telah diminta orang tuanya untuk kembali menikah mengaku tak ingin terburu-buru menentukan pilihan lantaran tak ingin kembali mengalami kegagalan untuk kedua kalinya. Orang tua mah sebenarnya udah bawel, maksudnya ya bukan bawel yang lu harus nikah gitu enggak, tapi cuma nanya aja mau kapan gitu. Ya kalau aku sih lebih ngasih pengertiannya ya kan pernah gagal nih, jadi untuk melakukan pernikahan lagi kan bukan hal yang mudah, jadi memang butuh proses. Aku sih lebih ke situ sih, ngasih pengertian ke orang tua. Alhamdulillah orang tua sekarang udah ngerti, jadi lebih ya udah keputusan ada di tangan Wika. Kalau dibilang trauma sih bukannya, tapi kalau dibilang seleksi ya pasti kan kita semua juga kalau mau nikah diseleksi dulu gitu, memang benar-benar yakin gak, sama-sama yakin gak, tujuannya sama enggak gitu. Kalau sekarang sih memang lebih ke situ. Agak susah sebenarnya, kalau aku kan orangnya nggak bisa yang langsung ngeliat terus suka gitu, nggak bisa. Pasti kalau aku orangnya berproses gitu, baru aku bisa bilang aku tertarik sama dia, aku suka sama dia, baru oh ini gua suka sama dia gitu. Karena kalau aku sih lebih bukan kayak yang penting gampang gitu. Sebenarnya sih ya pengennya sih ya umur 30 lah ya maksimal. Enggak bukan maksimal sih. Maksudnya ya 30 lah kalau bisa, tapi kalau misalkan memang ternyata belum ya aku sih nggak mau terlalu menargetkan yang 30 gue harus, 31 gue harus enggak. Tapi kalau misalkan ditanya pengen, sebenarnya 30 udah pengen. Cuman kan jodohnya kan belum tahu ya. Jadi masih sekarang sih aku masih yang kayak udahlah gue fokus sama perbaiki diri gue aja lagi.